Kisah Surau Hitam di ujung kampung. Namaku Fikri, mahasiswa tingkat akhir jurusan Sosiologi, Universitas Andalas. Semester ini, aku mengikuti program kuliah kerja nyata KKN, dan tak seperti teman timangku yang mendapat luka silekosi, nyaman dekat kota. Aku dan dua temanku Bara dan Mutia ditugaskan ke sebuah desa di pelosok Sumatera Barat. Nagari Tujuh Luhur, begitu nama desanya. Anehnya, saat kami mencari di Google Maps dan peta resmi provinsi, nama itu tidak tercantum. Kata dosen pembimbing lapangan kami, desa ini memang jarang tercatat karena termasuk daerah adat mandiri, tidak terlalu terintegrasi secara administratif. Aku sudah curiga sejak itu. Tapi karena tuntutan tugas, kami tetap berangkat. Perjalanan menuju desa itu saja sudah terasa seperti memasuki dunia lain. Mobil kami harus melewati hutan lebat selama lebih dari 4 jam. Jalan tanah berliku, kabut tebal, dan sinyal ponsel menghilang sejak melewati sungai kecil yang katanya pintu pertama. Kami disambut oleh Pak Kadir, kepala jerong, semacam kepala dusun. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Saya mengenakan kopiah lusuh dan pakaian serba putih. Selamat datang di Tujuh Luhur. Di sini, waktu berjalan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Kalimat itu terdengar puitis, tapi juga aneh. Apa maksudnya waktu berjalan tenang? Rumah tempat kami menginap sederhana, tapi bersih. Kayu tua dan bau kayu manis menggantung di udara. Tidak ada listrik PLN. Hanya genset yang dinyalakan mulai maghrib sampai jam 10 malam. Sejak malam pertama, aku merasa sesuatu yang ganjil. Sekitar jam 6 sore, saat azan maghrib berkumandang dari surau utama desa, aku mendengar suara azan kedua lebih pelan, lebih serak si kenakan datang dari kejauhan. Aku menoleh ke arah utara, ke barisan pepohonan gelap, dan bertanya pada Pak Kadir, "Pak, ada surau lain selain yang di sini?" Pak Kadir terdiam lama, lalu ia menutup jendela dan berkata pelan, "Dengar ya nak, kalau azan sudah berkumandang, jangan sekali-kali berjalan ke arah utara, khususnya saat maghrib." "Kenapa?" "Pak, itu bukan panggilan untukmu." Suasana rumah jadi dingin. Bara dan Mutia hanya saling pandang, bingung tapi juga takut. Hari-hari berikutnya, kami menjalankan tugas KKN seperti biasa, mendata warga, membantu mengajar di SD kecil, dan merancang program sanitasi air. Tapi rasa ganjil terus menghantuiku. Setiap maghrib, suara azan kedua itu selalu muncul. Lebih lirih, seakan memanggilku. Dan suara itu berbeda nadanya. Bukan merdu seperti biasanya, tapi parau dan menekan. Suatu malam, rasa penasaranku mencapai puncak. Aku nekat keluar rumah setelah azan maghrib selesai. Bara melarangku, "Fik, udahlah, jangan cari masalah. Kita cuma di sini sebulan." Tapi aku tak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu yang menarikku. Kaki ini melangkah sendiri menuju jalan setapak ke utara, ke arah yang katanya terlarang. Kabut semakin tebal di jalur itu. Aneh, padahal aku hanya berjalan beberapa menit dari rumah Pak Kadir. Tapi suasananya terasa seperti hutan lain. Pepohonan tinggi, angin dingin berhembus dari balik semak. Lalu aku melihatnya, sebuah bangunan kecil. Surau tua dengan atap ijuk dan dinding kayu hitam keabu-abuan. Tak ada lampu, tapi cahaya remang seperti lilin menyala dari dalam. Di depannya berjajar sandal-sandal lusuh, puluhan. Telingaku menangkap suara zikir atau entala. Mungkin lebih tepat disebut suara gumaman. Seperti banyak orang membaca sesuatu bersamaan, tapi tidak dengan bahasa yang kupahami. Lirih, cepat, terbalik. Aku mendekat, menempelkan mataku ke celah papan kayu. Gelap, tapi aku bisa melihat bayangan-bayangan orang sedang berdiri, berjajar dalam saf salat, tak bergerak, kaku seperti patung. Imamnya berdiri paling depan tinggi,
kurus, bersorban hitam pekat, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Aku mundur. Perlahan. Tidak, baru saja hendak lari. Aku mendengar suara seseorang memanggil dari dalam. Datanglah sholat. Fikri, suara itu tahu namaku. Aku lari sekuat tenaga. Sesampainya di rumah, Pak Kadir menungguku di beranda. Wajahnya tegang, tangannya memegang tasbih besar berwarna merah darah. Kau sudah melihatnya? Aku tak menjawab. Tubuhku gemetar. Apapun yang kau lihat, lupakan. Dan mulai malam ini, kau ikut saya ke surau. Utama, jangan pernah tinggal sendirian saat azan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Mutia memintaku membaca ayat kursi, tapi entah kenapa, lidahku terasa kaku. Aku tak bisa menyebut nama Tuhan. Bahkan, saat memaksakan membaca Al-Fatihah, aku seperti tersedak. Kepalaku berdenyut. Di kejauhan, suara azan kembali terdengar kali. Ini lebih jelas, suara serak, seperti teriakan dari dasar sumur. Hayya, alal, falah. Keesokan paginya, aku pergi sendirian ke balai desa untuk mencari informasi. Tapi di sepanjang jalan, tidak ada satupun warga yang terlihat. Semua rumah tertutup, rapat. Desa ini seperti ditinggalkan. Di depan balai desa, aku melihat papan nama tua yang setengah lapuk. Aku bersihkan debunya. Tulisan di papan itu, Nagari Tujuh Luhur, didirikan 1773. Ditinggalkan 1989. Tanganku gemetar. Mataku berkunang-kunang. Ditinggalkan 1989. Lalu, siapa yang tinggal di sini sekarang? Dan siapa yang mengumandangkan azan dari surau hitam itu? Aku berdiri kaku di depan papan nama itu. Tulisan ditinggalkan 1989 seperti tamparan keras di wajahku. Bagaimana mungkin desa ini masih hidup? Kami tinggal di sini, berinteraksi, bekerja. Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin ini hanya papan lama yang belum diganti. Mungkin Pak Kadir dan warga lain memang tidak peduli dengan catatan semacam itu. Tapi entah kenapa, perasaan asing menyelubungi seluruh tubuhku. Seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan desa ini. Aku kembali ke Rama. Bara dan Mutia sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka terlihat lebih pucat dari biasanya. Fik, lu tadi kemana aja? Tanya Bara. Ke balai desa, tapi kayak nggak ada orang di jalan. Sama. Gue tadi pagi ke warung Bu Eti. Tapi warungnya kosong. Bahkan ayam-ayam di kandang pun nggak ada suaranya. Gak normal. Kalian sadar nggak? Sela Mutia. Suaranya pelan, tapi tegas. Sejak hari pertama kita datang, kita nggak pernah lihat matahari sepenuhnya. Aku terdiam. Benar juga, setiap pagi selalu mendung atau kabut tebal dan sotsur. Matahari seperti menghilang begitu saja di balik pohon. Tidak pernah aku lihat sinar cerah di desa ini. Tidak ada malam yang benar-benar gelap, tapi juga tak pernah ada siang yang terang. Kalian dengar azan kedua itu tiap malam kan? Tanyaku lirih. Mereka mengangguk, pelan, seperti tak ingin mengakuinya secara utuh. Gue lihat sumbernya. Surau di utara, tua, kecil, tapi ada yang salat di dalam. Fikri, Matia menatapku dengan ketakutan. Aku semalam mimpi kau salat di sana. Tapi bukan salat biasa, kau ruku. Tapi tubuhmu berputar ke arah yang salah. Kau membaca ayat suci. Terbalik. Aku tercekat. Mimpi itu terlalu sesuai. Terlalu tepat. Dan semalam, saat aku tertidur, aku memang bermimpi hal aneh. Mimpi aku berdiri di belakang seseorang, tinggi bersorban hitam, membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalimatnya kacau dan melengking. Sore itu, aku diam-diam memutuskan untuk kembali ke surau utara. Aku tahu, ini gila. Tapi ada sesuatu yang memaksaku. Aku harus memastikan aku membawa senter kecil.
kamera ponsel meski tanpa sinyal, dan Al-Quran kecil di saku jaketku. Saat aku melewati jalan setapak menuju utara, udara berubah drastis. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan pepohonan di sekitarku bergerak sioliola. Berbisik surau itu masih di tempatnya, sama seperti semalam, tapi kini lebih jelas kulihat. Tidak ada bayangan. Bangunan itu berdiri di bawah cahaya bulan, tapi tidak memantulkan bayangan ke tanah. Sandal-sandal masih terjejer rapi, tapi tidak ada suara zikir malam ini. Dengan perlahan, aku mendekat, menyelinap ke sisi samping bangunan, lalu mengintip dari celah papan yang renggang. Di dalamnya kosong. Tak ada siapapun, tidak ada imam, tidak ada jemaah, tapi aku bisa mencium bau kemenyan terbakar dan sesuatu yang seperti darah basi. Ku tatap langit-langit. Ada kain hitam menggantung dari atap, berlumuran noda. Di bagian kiblat tergantung kaligrafi besar bertuliskan Allah, tapi huruf-hurufnya terbalik seperti bayangan di cermin. Tanganku bergetar. Aku mengeluarkan ponsel dan mengambil satu foto dari celah itu. Begitu kamera mengabadikan gambar, layar ponsel langsung mati, seperti habis baterai. Padahal tadi penuh. Aku berbalik untuk pergi, tapi suara itu muncul lagi. Kau sudah mengintip rumah kami, Fikri. Kini kau juga harus ikut salat. Aku berbalik dan melihat sesuatu yang tak akan kulupakan seumur hidupku. Sosok berjubah hitam muncul dari balik pepohonan, berjalan tanpa suara, tanpa menyentuh tanah. Di belakangnya, deretan bayangan manusia berjalan tertunduk, mengenakan jubah putih lusuh. Wajah mereka tertutup, namun dari leher mereka menetes darah segar, seolah baru disembelih. Aku berlari. Aku tak tahu bagaimana aku sampai di rumah. Tapi saat aku membuka pintu, Pak Kadir sudah berdiri menungguku. Kau membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka, katanya tenang tapi tegas. Apa tempat itu, Pak? Suaraku serak. Itu bukan surau. Itu tempat perjanjian. Apa dulu ada ulama tua yang datang ke desa ini membawa cahaya, tapi warga menolaknya, menganggapnya sesat karena tak mau menyatu dengan kepercayaan adat. Mereka mengusirnya, tapi ulama itu tak pergi. Ia wafat atau dibunuh, kami tak tahu pasti. Pak Kadir menatap lantai, seakan melihat dosa masa lalu yang masih membekas. Setelah itu, malam demi malam, suara azan 2 mulai terdengar, dan orang-orang yang mendatanginya perlahan berubah. Aku mulai merasa sesak, kepalaku berdenyut, mulutku terasa asam, dan dari hidungku darah mulai menetes. Malam itu, aku demam, tubuhku menggigil, dan dalam tidurku, aku bermimpi sedang berada di dalam surau hitam itu. Aku duduk bersila di saf depan. Di sekelilingku, manusia-manusia tanpa wajah membaca ayat-ayat dengan nada rendah, pelan, dan terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang keluar dari mulut mereka, Mirrahmanirrahmi simlip. Aku tak bisa bergerak. Tanganku memegang tasbih merah seperti milik Pak Kadir. Imam surau berdiri di depanku. Kini aku melihat wajahnya. Wajah itu seperti terbakar, kulitnya mengelupas, matanya kosong, tapi mulutnya terus bergerak membaca doa, tapi bukan doa yang pernah aku pelajari. Lalu, imam itu mendekat dan membisikkan sesuatu ke telingaku. Besok, salat subuh di sini, atau kau akan dibawa dengan paksa. Aku terbangun dengan jeritan. Mutia menjerit di kamar sebelah. Kami semua berhamburan masuk ke kamarnya. Dia terduduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar, mulutnya komat kamit, tapi tak bisa bersuara. Di dinding kayu kamar, seseorang atau sesuatu menuliskan sesuatu dengan darah. Tulisannya, kami menunggu imam baru. Esok paginya, Fikri memandangi surau tua itu dari jendela. Meski jauh di utara,
Ia tahu, malam ini, suara itu akan memanggil lagi. Dan ia tahu, jika ia menjawabnya sekali lagi, ia tak akan bisa kembali. Malam itu, kami bertiga duduk diam di ruang tengah. Lampu genset yang biasanya menyala hingga jam 10, tiba-tiba padam lebih awal. Rumah kami tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi lilin kecil yang nyalanya bergetar. Seperti ketakutan. Aku, Bara, dan Mutia, tak ada yang bicara. Semuanya terdiam. Setelah kejadian semalam, tulisan di dinding kamar Mutia itu belum bisa kami hapus, walau sudah disiram air dan digosok dengan kain. Entah kenapa, bekasnya tetap ada, samar, tapi masih terbaca. Kami menunggu imam baru. Imam baru. Aku tiba-tiba, dari luar jendela, terdengar suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tapi bukan dari surau utama. Bukan suara Pak Kadir yang lembut dan berwibawa. Ini suara yang serak dan berat. Seperti seseorang menahan darah. Di tenggorokannya, aku menutup telingaku. Tapi suara itu terus terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Allahu Akbar. Asyhadu anna la ilaha illallah. Asyhadu anaya. Lidahku bergetar. Tanpa sadar, aku berdiri. Kaki ini berjalan sendiri menuju pintu. Fikri, Bara menahan lenganku. Dia manggil aku, bisikku. Fik, lu sadar gak apa yang lu omongin? Dia manggil aku. Aku gak bisa nolak. Aku tak tahu bagaimana akhirnya. Tapi saat sadar, aku sudah berdiri lagi di depan surau hitam itu. Kali ini, pintunya terbuka. Kabut mengalir keluar dari dalam bangunan, seperti napas dari makhluk besar. Di dalamnya ramai, tapi bukan seperti salat jemaah biasa. Aku lihat puluhan sosok berdiri dalam saf-saf yang rapi, tapi menghadap ke arah berlawanan dari kiblat. Imamnya berdiri di depan berjubah hitam pekat, dengan wajah diselimuti kain putih yang berlumuran darah. Kakinya tetap tak menyentuh lantai. Datanglah Fikri, sudah saatnya kau pimpin salat kami. Aku melangkah masuk. Tubuhku ringan, mantraku berdetak, tapi denyutnya tak terasa nyata, seperti bukan aku yang mengendalikan tubuh ini. Aku berdiri di saf paling depan. Di sampingku, makhluk-makhluk berwajah kosong mulai mengangkat tangan takbir. Allahu Akbar. Tapi takbir mereka terbalik. Suara mereka berat, penuh gangguan, dan arahnya menghadap ke barat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang terdengar, Mirah manirah misimlip. Aku ingin keluar, tapi tubuhku kaku. Aku ikut rukuk, tapi posisi rukuk kami membungkuk ke belakang, kepala menengadah, bukan menunduk. Saat sujud, seluruh jemaah menyentuhkan punggung kepala ke lantai, bukan dahi. Dan dari mulut sebagian dari mereka keluar darah. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Dari arah belakang, terdengar suara tangisan anak-anak. Suara perempuan, suara-suara yang mengenaskan. Seperti suara korban ritual sosok imam melangkah ke arahku. Ia berdiri hanya beberapa sentimeter dariku. Tangan kirinya menggenggam tasbih merah. Tangannya kurus, tapi jari-jarinya tajam seperti kuku binatang. Ia menempelkan jarinya ke dahiku. Kau imam baru. Kau utusan yang ditunggu. Kau adalah waris dari darah yang ditolak. Saat itu, tubuhku tiba-tiba terangkat ke atas, menggantung seperti boneka, dan dari langit-langit surau, tali ijuk hitam turun dan melilit pergelangan kakiku. Aku menggantung terbalik. Semua jemaah menatapku. Allahu Akbar. Suara itu memanggil lagi, tapi kali ini bukan dari surau hitam. Suara azan ketiga dari arah selatan, lebih terang, lebih murni. Cahaya putih menyinari bagian luar surau, menembus celah dinding kayu. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Imam surau mundur dengan mendesis seperti terbakar. Itu suara palsu, serunya.
Itu azan manusia. Kita tidak butuh cahaya. Kita hidup dalam malam. Tali yang melilitku terputus. Aku jatuh ke lantai. Keras. Tapi langsung bangkit dan berlari keluar. Aku menabrak satu jemaah. Saat tubuhnya tersenggol, ia langsung hancur seperti abu. Aku lari, tak menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku jatuh tersungkur di lantai. Bara dan Mutia menyambutku. Mutia langsung menangis. Fik, tubuhmu penuh bekas hitam. Di leherku ada luka seperti tercekik. Di dadaku, bekas tangan dengan 5 jari panjang membiru. Bahkan di punggung, Mutia melihat tulisan Arab terbalik, seperti dibakar ke kulit. Pak Kadir datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tegang. Kali ini, dia tidak lagi menutup-nutupi. Kalian sudah melihat kebenarannya, maka kalian tidak bisa keluar. Dengan cara biasa, kami harus pergi. Pak, desa ini bukan desa hidup lagi. Benar, sudah mati sejak ke 1989, tapi beberapa dari kami masih bertahan sebagai penggembira. Penggembira bagi dia yang tinggal di surau itu. Aku mendekat. Siapa dia? Dulu dia manusia, ulama, tapi dihina, ditolak, dan dibunuh dengan cara keji. Darahnya ditumpahkan di surau lama, dan tanah itu menyerapnya. Sekarang, dia menjadi penguasa malam. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk pergi. Kami mengemasi barang-barang, tapi saat hendak keluar dari gerbang desa, jalan yang kemarin kami lalui hilang. Hutan lebat yang seharusnya menjadi jalur keluar, kini berubah jadi dinding batu setinggi pohon kelapa. Kabut menyelimuti semuanya. Kompas berputar tanpa arah. GPS tidak menyala. Kita terjebak. Desis bara. Ini bukan desa, ini penjara. Di kejauhan, terdengar suara zikir terbalik. Subhana Rabbiyal Azim. Tapi terdengar Mihas Ilayab Anahbus. Aku menoleh ke arah utara. Di sana, di antara kabut tebal, surau hitam itu terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Lebih besar, lebih terang, tapi bukan cahaya biasa, cahaya hitam. Dan aku tahu, aku belum selesai dengan mereka. Langkah-langkah mereka bergema, menyusuri lorong-lorong bawah tanah yang semakin sempit. Ustadz Rahman memimpin di depan dengan lampu senter kecil yang mulai meredup. Di belakangnya, Zaid dan Raka saling berpegangan. Sementara itu, suara-suara aneh kadang terdengar di balik dinding batu yang lembab. Suara azan yang dilantunkan dengan nada ganjil, seperti azan terbalik. Jangan berhenti baca di zik, ujar Ustadz Rahman lirih. Dinding lorong mulai berubah, awalnya hanya tanah. Kini seperti dilapisi kayu lapuk, bercampur nisan-nisan tua yang tertanam sebagian. Aroma anyir darah dan tanah basah menyeruak, seperti ruangan itu pernah menjadi tempat penyembelihan sesuatu yang bukan manusia. Zaid tersentak ketika mendengar suara adiknya. Farhan memanggil dari dalam lorong. Abang, aku di sini. Tolong. Zaid berhenti. Farhan, itu kamu. Ustadz Rahman langsung memegang pundaknya. Itu bukan adikmu. Namun Zaid menepisnya dan lari ke arah suara. Raka hendak mengejar, tapi Ustadz Rahman menahan. Biar dia harus melihat kebenaran. Zaid tiba di sebuah lorong kecil bercahaya remang-remang. Di dalamnya berdiri sosok Farhan yang mengenakan jubah putih kotor. Wajahnya tenang, tapi matanya hitam kosong. Kamu harus ikut aku, Bang. Di sini tempat yang tenang. Mereka tidak mengganggu jika kita ikut aturan mereka. Farhan, kamu masih hidup? Sosok itu mengangguk. Lebih hidup daripada kalian. Aku makmum terakhir. Imamnya sudah menanti. Tiba-tiba, wajah Farhan berubah. Menyeringai lebar dengan gigi yang berlapis. Lalu tubuhnya mencair, menjadi lumpur pekat. Yang menggeliat. Zaid menjerit, terjatuh,
dan tubuhnya diseret oleh tangan-tangan dari dalam lumpur. Ustadz Rahman dan Raka datang tepat waktu. Mereka menarik Zaid dengan tali serban yang sudah dipersiapkan. Ustadz Rahman membaca ayat kursi keras-keras, dan lumpur itu mengeluarkan suara jeritan ribuan jiwa. Setelah berhasil lolos, mereka beristirahat sejenak. Zaid gemetar, bibirnya pucat. Itu bukan Farhan lagi. Dia sudah menjadi bagian dari imam mereka. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa tempat ini adalah peninggalan aliran sesat ratusan tahun lalu yang bersembunyi dari perburuan ulama. Mereka membangun surau bawah tanah, tempat ibadah yang menyimpang dengan imam yang bukan manusia, melainkan makhluk dari dimensi gelap yang disebut sang syahadat palsu. Mereka tak mencari pengikut, mereka mencari makmum terakhir yang akan menutup syaf untuk menyempurnakan ritual iblis mereka. Jelas Ustadz Rahman. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Semakin dalam, lorong berubah menjadi aula batu besar. Di ujungnya terdapat mihrab kuno dari batu hitam, dan di depannya barisan orang-orang bersujud, tidak bergerak. Belasan, puluhan, semuanya memakai jubah putih, kaku, seperti patung. Namun yang mengerikan, mereka masih hidup. Mata mereka terbuka, berair, bibir komat kamit, seolah-olah dipaksa berdoa tanpa henti. Korban-korban sebelumnya. Bisik, Raka. Dari arah mimbar, suara azan menggema. Panjang, dalam, menusuk telinga. Seseorang muncul dari balik tirai hitam, seorang pria tinggi, berjubah hitam, dengan kepala tertutup sorban berdarah. Tanpa waktu, ia menunjuk mereka. Dia, imamnya, kata Ustadz Rahman. Ruang itu berguncang. Para makmum hidup yang tersisa mulai bergerak, bukan untuk salat, tapi merangkak ke arah mereka, menyeret diri dengan gerakan putus-putus, seperti mayat kaku. Pertempuran, pandemi. Ustadz Rahman mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam dan tanah dari Madinah, lalu menggambar lingkaran pelindung sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Zaid dan Raka di dalam lingkaran, sementara para makmum itu merangsak, menabrak dinding tak kasat mata yang berpendar. Setiap tabrakan membuat teriakan mereka makin nyaring, seperti memaksa masuk ke tubuh para pendatang baru. "Waktu kita tak lama," seru Ustadz Rahman. Tiba-tiba, imam tanpa wajah itu mengangkat tangan, dan semua makmum berhenti. Ia kemudian berbicara, tapi suaranya seperti berasal dari dalam kepala mereka. "Kami hanya butuh satu dari kalian untuk menyempurnakan syaf." Zaid mulai gelisah. "Kalau aku menyerahkan diri, akankah yang lain bebas?" bentak Ustadz Rahman. Namun Zaid melangkah keluar dari lingkaran pelindung. Tubuhnya perlahan mengikuti gerakan para makmum, masuk ke dalam barisan roka menjerit. "Zaid, jangan, itu bunuh diri." Tapi Zaid hanya tersenyum. "Kalau aku bisa menggantikan Farhan, itu cukup." Tubuhnya kaku. Ia bersujud di posisi paling kanan, menutup syaf. Saat itu pula, imam tanpa wajah bersujud juga. Ritual telah lengkap. Langit-langit batu retak, tanah mengguncang. Tapi bukan kebangkitan yang terjadi, melainkan kehancuran. Surau iblis itu mulai runtuh. "Dia tidak layak," kata Ustadz Rahman lirih. "Karena Zaid masih manusia, mereka tidak bisa memakai jiwa yang tulus." Mereka berlari keluar, meninggalkan Zaid yang tetap bersujud dalam ketenangan mengerikan. Lorong roboh, gelap, hening, dan di kejauhan azan ganjil itu masih terdengar. Sekali langkah mereka terhenti di depan gerbang itu. Batu-batunya seperti berdenyut hidup. Dari sela-sela ukiran mengalir cairan merah pekat menyerupai darah. Di atas gerbang tertulis huruf-huruf Arab kuno. Sebagian rusak, namun satu kata tetap jelas. "Faged." Ini bukan tempat manusia, desis Yadi sambil gemetar. Ia sudah tak bisa menahan tubuhnya yang menggigil ketakutan.
Guntur yang tidak lagi rasional mencoba menenangkan mereka. Meski hatinya sendiri sudah retak. Kalau kita masuk ke situ, kita tak akan bisa kembali, ucap Andin. Pandangannya terpaku ke dalam gerbang. Di baliknya, seperti ada lorong tak berujung yang mengisap cahaya. Tapi suara dari belakang membuat mereka terkejut. Bukan suara manusia, melainkan ratapan dari langit yang menjerit. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Pepohonan di sekitar mereka meranggas dalam hitungan detik. Udara menjadi dingin, menyengat seperti besi beku. Dan dari balik pepohonan muncul makhluk-makhluk bukan manusia, bukan binatang, melainkan sosak-sosak tanpa wajah yang tubuhnya terbuat dari debu dan darah. Satu-satunya pilihan hanyalah masuk ke dalam gerbang. Mereka berlari ke dalam. Dan sesaat kemudian, semuanya senyap. Suara hilang, warna hilang. Mereka seperti melayang di kehampaan. Dalam lorong itu, mereka tidak bisa lagi membedakan arah. Di sisi kanan, tampak ribuan tangan mencakar udara. Di sisi kiri, teriakan bayi dan wanita seperti menyatu dalam ratapan. Setiap langkah membawa mereka ke dimensi berbeda. Mereka sampai di satu ruangan bundar dengan altar di tengah, dan di atas altar itu tubuh Rais terbujur kaku. Matanya melotot namun bibirnya terus menggumam ayat-ayat Al-Quran. Dalam posisi mati, Andin menangis histeris. Dia masih hidup? Enggak, dia udah mati. Itu suaranya, bukan dari dirinya, ujar Guntur sambil mundur perlahan. Di dinding ruangan itu terpahat sejarah. Manusia menyembah makhluk bertanduk. Darah dikorbankan. Anak-anak dijadikan persembahan. Semua berujung pada satu entitas. Sosok yang disebut Tagut. Dan saat nama itu disebut, ruangan mulai berubah. Dindingnya meleleh. Aroma busuk bangkai menusuk hidung mereka. Tanah berguncang. Makhluk itu muncul. Bentuknya tinggi, hampir menyentuh lenggit-lenggit lorong, bertanduk seperti banteng. Namun wajahnya memiliki banyak mulut dan mata. Suaranya seperti ribuan manusia bersamaan berkata, "Aku lahir dari kesombongan manusia. Aku tumbuh dari darah yang dipersembahkan padaku. Aku penuntut utang jiwa kalian." Andin pingsan. Guntur tersungkur. Mulutnya berbusa. Yadi mulai tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Akalnya tercerabut. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Seorang kakek tua dengan jubah putih muncul dari kegelapan, membawa tasbih dan tongkat kayu. Dari dulu kalian sudah diperingatkan. Tempat ini bukan untuk manusia. Kakek itu entah siapa mulai membaca di zikir keras-keras. Ayat demi ayat menggetarkan ruangan. Tagut menjerit. Tubuhnya mulai retak. Suara dari jutaan mulutnya menghilang satu persatu, seperti distorsi menghilang dari rekaman rusak. Tapi dengan hancurnya Tagut, lorong itu juga runtuh. Yadi tersadar lebih dulu. Sendirian di tengah hutan yang kini berubah jadi lapangan kosong penuh bekas api. Andin masih tak sadarkan diri. Guntur dan kakek itu menghilang entah kemana. Beberapa warga menemukan mereka dan membawanya ke kampung. Tapi setelah itu, mereka tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Guntur tidak pernah kembali. Kakek itu tidak ditemukan oleh siapapun. Dan Rais tetap dinyatakan hilang. Yang aneh, di balik punggung Andin muncul tanda aneh, seperti lambang di atas gerbang tadi, membentuk lingkaran dengan 3 mata. Mereka tahu perjalanan belum benar-benar selesai. Dan cerita pun tamat.